Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Modus operandi. Selagi hatimu masih bercahaya, wahai kekasihku, sama sekali tidak akan membuat langkahmu tersesat. Sekalipun engkau berada di tengah hutan, di malam hari yang gelap gulita. Aku tahu selama ini engkau dalam penderitaan, menghadapi terpaan kehidupan yang sangat keras, sehingga membuat hatimu menjadi retak-retak. Akan tetapi melalui retak-retak yang ada di hatimu itulah mungkin yang menjadi sebab sinar masuk ke dalam hatimu. Sesungguhnya keindahan yang engkau miliki adalah keindahan hatimu, wahai kekasihku. Adapun keindahan wajah, kapan-kapan pasti akan menua dan lalu akan berkerut-kerut. Ketika engkau kehilangan sesuatu, tak usah engkau hamburkan air matamu. Nanti juga tidak akan lama lagi akan datang yang baru, pasti lebih baik. Yang jelas lagi di dalam hatimu masih menyimpan cinta. Nanti apapun yang engkau lihat nampak indah, dan apapun yang engkau pegang akan menyisakan keringat tanganmu yang berbau wangi. Selagi aku belum dapat berpeluk bersamamu, wahai kekasihku, maka kerinduan yang menggelora di dadaku akan terus berkelanjutan, tak pernah reda. Selama ini air matamu terus mengalir deras, tetapi mulutmu tertutup rapat, tanpa rintihan dan jeritan. Pohon-pohon tumbuh berkembang, dan bunga-bunga mekar menabur bau harum semerbak. Adalah karena hujan, bukan karena guruh dan halilintar. Bila perlu engkau kumpulkan saja air matamu di baskom, lalu biarkan tergenang. Nanti engkau akan dapat melihat air matamu memantulkan cahaya bulan dan bintang-bintang. Pada saat engkau sudah merasa nyaman yang sempurna dalam penderitaanmu yang berkepanjangan itu, nanti pintu-pintu di langit akan terbuka lebar, siap menyambut kedatanganmu.
Secara logika, memang apabila engkau ingin hatimu selalu bersinar, maka perlu ada sesuatu yang terbakar di dalam hatimu. Sementara ini, dari kejauhan, aku dapat melihatmu. Apabila alat yang kupakai untuk melihat adalah mata. Tetapi ketika hatiku melihatmu, artinya engkau berada dalam pelukanku, dan kurasakan kehangatan dengus napasmu. Nanti suatu ketika, pada saat engkau membuka jendela kamarmu di pagi hari, lalu angin sepoi-sepoi basah menerpa wajahmu, itu adalah pertanda aku sedang mendoakan dirimu dari lubuk hatiku yang paling dalam. Biarkan saja air matamu mengalir semakin deras. Tidak usah engkau cegah dan engkau halangi. Tanpa mesraan, bagaimana taman bunga di hatiku dapat tersenyum. Mereka bertanya padaku, di mana terdapat keindahan yang sempurna di dunia ini? Ku jawab dengan tegas, ada di dalam hati kekasihku yang sangat pemalu. Lalu mereka bertanya lagi, di mana letak kerinduan yang sejati? Ku jawab cepat, terletak pada saat aku sudah tidak berdaya lagi menghentikan denyut kerinduan di dadaku. Sesungguhnya, hanya dengan kehadiranmu, wahai kekasihku, denyut kerinduanku akan mereda. Lalu dengan menatapi kecantikan wajahmu, aku tidak perlu cermin lagi untuk melihat wajahmu. Di dalam dirimu, hai kekasihku, ada sumber mata air yang jernih, mengalir deras, sehingga aku tidak usah repot membawa ember untuk menimba. Dengan wajahmu yang bersinar, aku tidak perlu membawa lentera atau obor ketika berjalan di malam hari yang gelap gulita. Dulu engkau pernah pergi meninggalkan diriku. Sampai 3 tahun lamanya. Tetapi aku tetap yakin engkau pasti kembali. Wahai kekasihku, karena rumahmu ada di dalam hatiku. Sehingga dengan demikian, berbagai pertanyaan yang pernah engkau lontarkan kepadaku, silahkan engkau cari sendiri jawaban-jawabannya di dalam dirimu sendiri. Nanti setelah engkau mampu membersihkan egoisme sebersih-bersihnya yang masih tersisa di dalam dirimu, sampai engkau merasakan seperti terlahir di dalam dunia,
Ketika itulah engkau akan dapat menyadari betapa cita rasamu terhimpit. Juga nanti tatkala engkau mampu tidur lelap, segala perasaanmu akan terhimpun kembali. Lalu muncul kerinduan dari tempat pengasingan. Ingin pulang ke tanah airmu sendiri. Tanah airmu ada dalam pelukanku. Dan kampung halamanmu ada di dalam hati. Untuk itu segera lepaskan segala belenggu. Merdekakan dirimu. Sampai kapan kau akan tetap mendekam di daerah pengasinganmu? Aku tidak kuasa untuk memaksa siapapun supaya mengikuti pikiran pendapatku, karena cinta itu, wahai kekasih, adalah ibaratnya seperti agama, tidak ada paksaan. Bila engkau berharap ingin melihat bulan, wahai kekasihku, bagaimana engkau menghindar tidak mau bertemu dengan malam? Bila engkau suka bunga mawar, jangan takut tertusuk duri. Bila engkau berharap cinta, jangan melarikan diri dari jati dirimu sendiri. Hadapi sajalah apa adanya. Kehidupan tidak lepas dari konsekuensi. Yakinlah, wahai kekasihku, engkau adalah hamba Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Engkau hidup, tapi bukan hanya karena bernyawa. Apapun yang bernapas belum tentu hidup. Sekalipun bernyawa dan bernapas belum tentu hidup. Hidupmu adalah cintamu. Sehingga perlu engkau ketahui bahwa semua penderitaan yang engkau rasakan, itulah yang akan mampu menyadarkan dirimu bahwa engkau berada dalam kehidupan. Berdasarkan pengalamanku sendiri, sejak aku tersadar melihat keindahan di dalam hatiku sendiri, maka aku dapat menemukan keindahan di dalam hati siapa saja. Di dalam hatimu, kasihku, ada keindahan yang luar biasa. Tidak sama dengan hati siapapun. Segala macam bentuk intuisi, wahyu maupun wangsit yang selama ini engkau cari dengan kau teliti, sesungguhnya tersembunyi di dalam dirimu sendiri. Tinggal sekarang jaga saja pelayan hatimu. Tidak perlu banyak bicara. Ya, waktu dulu, aku punya keinginan untuk melakukan banyak perubahan dalam kehidupan di dunia ini.
Tetapi sekarang, tidak perlu ada yang dirubah. Yang penting, bagaimana aku merubah diriku sendiri. Nanti pada gilirannya, semua akan berubah dengan sendiri. Yang membuat aku berjalan pincang dan tertitah-titah. Sehingga langkahku jadi bergeser dari jalan yang harus kutempuh menuju tujuan. Adalah karena aku masih sering muncul rasa marah di hatiku dan nafsu yang mengamuk tanpa kendali. Tapi sekarang, setelah aku tersadar dan mengerti bahwa keberadaanku di dunia ini hanyalah sebagai seorang tamu, sehingga apapun yang ada di atas meja, sebagai suguhan tuan rumah, aku mesti berterima kasih. Tidak perlu marah-marah karena aku tidak suka, karena bukan pilihan. Sehingga apapun yang terjadi di dunia ini, aku sudah tidak perlu lagi menyalahkan siapapun dan tidak perlu bersedih hati. Aku yakin sekali, wahai kekasih, bahwa kemuliaanmu tidak lebih sebetulnya adalah karena ada sinar yang masuk, rembes melalui retak-retak hatimu. Akhirnya, aku sangat yakin sekali, wahai kekasihku, bahwa cinta kita pada suatu saat akan mencapai puncaknya yang tertinggi ketika engkau telah dapat melerai keras kepalamu dan ketika aku telah dapat mengendalikan kesombongan. Tepat tengah malam, pukul 00, HP-ku berdering, tanda ada SMS masuk. Setelah ku buka isinya, tadi pukul 22 mantan istrimu datang. Lalu dengan menangis terseduh, dia meminta kepadaku untuk mengundurkan diri. Karena dia masih berharap ingin kembali kepadamu. Dengan alasan kasihan anak-anak. Kumohon dipertimbangkan. Terima kasih. Aku tidak mengerti. Dari mana mantan istriku bisa tahu? Aku juga jujur di hadapan bahwa aku seorang duda punya anak 2. Juga sudah berceritakan bahwa aku tidak pernah menceraikan istriku. Tetapi dia sendiri yang menggugat cerai. Sampai sekarang aku tidak tahu sebabnya apa. Sejak itu, aku menemui kesulitan untuk menemui dirimu.
Aku tidak suka bicara melalui SMS. Tapi setelah berkali-kali aku mendesak, akhirnya engkau setuju menemuiku di rumah paman. Sebelum aku mulai bicara, engkau mendahului. Sebaiknya kembali saja dengan mantan istrimu. Kasihan anak-anak. Aku tidak tega melihat istrimu menangis. Sebelum aku menjawab, engkau langsung pergi. Pamanmu yang ikut duduk bersama tidak berkomentar apapun, kecuali hanya mengangkat kedua bahunya sambil geleng-geleng kepala. Aku pun segera pamit, lalu mengejarmu menuju pulang berjalan kaki. Kupanggil berulang-ulang, engkau tidak menoleh. Kupegang pundakmu, tetapi engkau terpisahkan. Aku tidak punya keinginan untuk rujuk lagi dengan mantan istriku. Jelas ku singkat. Dia yang ingin rujuk. Demi anak-anak bantahmu kentus. Aku yakin itu hanya modus operandi untuk menggagalkan pernikahan kita. Himbauku lebih lanjut. Bagaimana aku bisa membangun kebahagiaan di atas bangkai orang lain? Utusmu dengan nada tegas sambil menutup pintu gerbang rumah. Indramayu 14/08/2022. Abdul Syakur Yasin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku hanya ingin berbagi kebahagiaan dan tidak menggurui siapapun. Terlalu sulit bagiku untuk menyalahkan siapapun. Akan tetapi apabila ada orang yang ingin mengisi raporku, tentu aku sangat gembira sekali. Dan kujamin aku tidak akan sakit hati sedikit.